Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu lagi di channel Buya Adin. Nah, kali ini Buya Adin akan membahas tentang jadwal UTBK dan SBMPTN terbaru tahun 2020. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang plus materi tes potensi skolastik. Jadi, berdasarkan nih ada hal terbaru dari surat edaran tim pelaksana LTMPT. Nah, yakni ada 5 perubahan. Nah, ini ya surat edarannya pada hari Senin pada hari Senin tanggal 6 bulan 4 tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat perubahan UTBK tahun 2020. Nah, ada 5 perubahan. Yang pertama, yakni materi tes yang diujikan adalah tes potensi skolastik. Nah, ini perbedaan dengan yang tahun kemarin. Nah ini ya. Tahun kemarin itu ada 2, yakni yang kedua tes potensi skolastik yang disingkat TPS dan tes kompetensi akademik. Nah, kompetensi akademik itu biasanya kita tergantung nanti jurusannya mau ngambil saintek, soshum, ya. Kalau saintek otomatis berkaitan TKA-nya berkaitan dengan matematika, fisika, kimia dan biologi gitu ya. Gitu. Sesuai dengan saintek. Kalau soshum berarti matematika soshum, geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Nah, berarti ada kemudian di kelompok ujian campuran saintek dan soshum. Nah, tahun ini TKA tes kompetensi akademik itu dihilangkan gitu. Dihilangkan atau ditiadakan oleh LTMPT, yaitu Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, jadi dihilangkan. Jadi tahun ini hanya terdiri dari tes potensi skolastik. Nah, itu perbedaannya ya antara tahun ini sama tahun kemarin tahun 2019 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tahun ini bahwa setiap peserta hanya diizinkan mengambilkan 1 kali tes gitu, 1 kali tes gitu ya. Kalau tahun kemarin ada 2 kali, nah tahun ini hanya 1 kali tes gitu. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari. Nah, berarti dalam 1 hari ada 4 sesi untuk melaksanakan tes. Ya. Kemudian yang keempat, pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta didik dilakukan 1 kali atau bersamaan. Berarti pas daftar UTBK sekaligus untuk mendaftar SBMPTN-nya gitu. Kemudian peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK. Milih nih tes lokasi pusatnya UTBK dan memilih PTN mana dan program studi tujuan yang kalian inginkan. Jadi nanti kalian bisa memilih di situ langsung UTBK-nya, lokasi tes UTBK, dan memilih PTN dan program studi tujuan yang kalian inginkan dan kalian minat di program studi tersebut gitu ya. Nah, baru yang terakhir ada 5, yang kelima terbaru yakni mengenai pendaftaran atau jadwal kegiatan UTBK SBMPTN 2020. Nah, nih pendaftarannya dimulai pada tanggal 2 sampai 20 Juni gitu. Ini sekarang bulan April. Ya, April, Mei, Juni masih ada 2 bulan lagi untuk persiapan. Kemudian pelaksanaan UTBK di bulan Juli, awal Juli 5 sampai 12 Juli dan pengumumannya pada akhir Juli yaitu 25 Juli 2020 gitu ya. Nah, jadi masih ada persiapan nih kalian buat belajar. Masih bisa mengejar ini pembelajaran ini, harus bisa mengambil nilai setinggi-tingginya gitu. Ya kan? Nah, di UTBK ini kalian harus benar-benar belajar agar nanti kalian tidak ragu dalam menjawab. Jadi ada waktu 3 bulan nih. Ya, ada waktu 3 bulan. Dipersiapkan baik-baik. Jangan sampai kalian nantinya pas mau mendekati hari H baru kalang kabut. Jadi mulai dari sekarang dapat informasi ini ya, segera persiapkan pembelajaran
atur waktu, atur strategi dalam mengerjakan. Begitu. Nah, kemudian juga di sini saya akan mengasih materi gitu ya tentang TPS. Kisi-kisinya itu apa sih? Materinya apa aja yang kira-kira ya? Gitu. Materinya apa aja? Materi yang dipelajari oleh TPS. Nah, ini berikut saya buat rangkumannya. Saya mencari di beberapa sumber. Nah, nih subtes pada tes potensi. Oke, ini salah nih. Tes potensi skolastik ya. Oke, salah nulis nih. Oke, tes potensi skolastik. Skolastik. Oke. Oke. Ya, tes potensi skolastik. Nah, di tes potensi skolastik atau TPS ini ya. Nah, dia terbagi menjadi 4 nih. Ada penalaran umum. Nah, penalaran umum itu berkaitan tentang memahami isi teks atau tabel atau diagram ya, ataupun grafik. Ada gambar tuh. Apa sih maksudnya, isinya tuh apa sih? Gitu ya. Apa sih nanti ada ini? Oh, ini ada grafik. Nah, kalian harus bisa menyimpulkan nanti apa nih? Maksudnya apa ya diberikan soal tersebut gitu. Jadi kalian harus bisa menjawabnya gitu ya. Ada tabel, nah kalian harus memahami isinya tentang apa nih, tabel apa gitu, sesuai dengan paragraf yang diberikan. Kemudian nomor 2 tentang simpulan logis. Berarti nanti kalian dapat menyimpulkan secara logis sesuatu yang mungkin terjadi berdasarkan mengenai isi teks dari suatu bacaan atau paragraf yang tersedia dari soal yang diberikan. Nah, kemudian yang ketiga yakni penalaran analitis. Jadi nanti kalian bisa menganalisis ya kan, menganalisis terus menjawab soal berdasarkan data yang telah disediakan atau yang telah tersedia di komputer kalian pada saat tes UTBK gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pemahaman bacaan. Nah, pemahaman bacaan ini berkaitan tentang pemahaman isi bacaan, yaitu dimana menguji kalian nantinya dalam membaca, mencermati, dan memahami isi teks secara utuh. Nah, kemudian pemahaman bacaan ini tentunya ada kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia, ya, kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Ya, harus tahu nih. Dulu namanya EYD, sekarang tuh kan Puebi ya, Puebi sesuai dengan Puebi. Oke, kita sesuai dengan aturan Puebi gitu ya. Nah, Puebi. Nah, kemudian di ketiga ada pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini mengenai tentang ide pokok ya, ide pokok, simpulan, tanda baca, kata ganti. Nah, bahasa Indonesia pokoknya berkaitan dengan bahasa Indonesia, pengetahuan umum nih gitu ya. Pengetahuan umum, ada paragraf gitu kan, ada paragraf kayak apa sih, paragraf ini ide pokoknya kayak apa, simpulannya kayak apa, gagasan utamanya kayak apa, seperti apa, dan gitu. Kemudian juga ada bahasa Inggris gitu ya. Oke, bahasa Inggrisnya kayak apa ya, udah berarti nanti kalian pasti harus memahami isi atau informasi dari bacaan yang akan diberikan pada saat tes nanti gitu ya. Harus bisa tuh, bisa membuat kesimpulan gitulah gitu ya. Nah, terakhir yakni tentang tes potensi skolastik, yaitu berupa tes pengetahuan kuantitatif. Nah, kuantitatif itu berkaitan dengan apa? Kuantitatif, oke, berarti sudah kuanti, berarti angka-angka ya, berkaitan dengan angka-angka. Nah, angka-angkanya ini, nah berarti pada level matematika level dasar, yaitu contohnya aritmatika itu kayak apa ya, aritmatika sederhana gitu, mungkin nanti pada untungan, jual beli gitu ya. Habis itu ada penjumlahan, pecahan gitu kan, pengurangan, perkalian, hal seperti itu. Ada akar gitu, akar kuadrat, akar pangkat 3, menentukan hal seperti itu. Ada himpunan ya, ada himpunan, nanti tentukan himpunan gitu kan. Nanti misalkan si kelompok A suka ini, kelompok musik orangnya sekian, kelompok basket sekian gitu, bisa soal-soal kayak gitu. Nah, kemudian ada deret. Nah,
deret ini misalkan nanti ada 2, 4, 6, 8 titik. Nah, tentukan titik-titiknya itu berapa, seperti itu. Nanti ada perbandingan ini perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, ataupun juga skala, seperti itu ya. Jadi harus tahu nih, harus bisa hal dasar seperti ini, kemampuan matematika level dasar. Jadi pelajar dari yang SD, SMP, di SMA yang dasar-dasar itu bakal keluar, gitu ya. Oke, udah. Jadi apa yang harus kalian lakukan sekarang? Yaudah, ketika kalian memperoleh informasi ini, mulai cari tahu, mulai belajar. Kalian kurangnya di mana gitu kan? Kalian kurangnya di mana? Nah, di situ kalian harus membagi waktu, kapan nih ngerjakan tentang penalaran umum, kapan nih pemahaman bacaan, kapan nih pengetahuan umum, kapan ini pengetahuan kuantitatif. Nah, di situ kalian tuh yang mengkondisikan waktu kalian buat belajar. Dari sekarang nih, berapa bulan lagi, gak terasa kan pendaftarannya, ya kan, dari 2 sampai 20 Juni. Terus pengumuman SBMPTN-nya 25 Juli. Ini sekarang sudah bulan April. Mei, Juni, Juli, ada 3 bulan. Nah, persiapan kalian hanya ada 3 bulan gitu. Jadi disiapkan dari sekarang. Materi-materi ini kalian simpan gitu kan. Kalian simpan, kalian mulai cari, mulai kerjakan soal-soal yang berkaitan dengan tes potensi skolastik, ini penalaran umum, pemahaman bacaan, pengetahuan umum, dan pengetahuan kuantitatif. 4 ini ya gitu ya. Jadi nanti di sini saya akan berusaha membantu kalian mewujudkan cita-cita kalian masuk perguruan tinggi yang kalian inginkan, perguruan tinggi ternama di Indonesia gitu ya, UI, UGM gitu misalkan. Di situ saingan kalian pasti tentu saja banyak gitu, tapi kalian harus tetap berusaha wujudkan cita-cita kalian, ingin masuk perguruan tinggi yang sesuai dengan apa yang mau kalian gapai dalam hidup kalian. Oke, begitu aja. Nanti, nah di pertemuan berikutnya, saya akan membuatkan tentang pembahasan soal-soal tentang TPS ini. Jadi nanti saya akan berikan cara pembahasannya ini seperti apa, ini kayak seperti apa penyelesaiannya yang mudah dipahami oleh kalian, seperti itu. Dari 4 tadi nih, 4 penalaran umum, pemahaman bacaan, pengetahuan umum, dan pengetahuan kuantitatif ini. Jadi 4 ini akan saya bahas. Jadi akan saya buatkan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan ini, gitu ya. Nah, kemudian saya cuma mengucapkan selamat belajar dari sekarang, gitu ya. Buat jadwal untuk menyusun kapan kalian harus menguasai 4 komponen tadi dari tes PTS, tes TPS tadi, tes potensi skolastik tadi. Harus tahu dari sekarang, mulai disiapkan, gitu ya. Saya ucapkan selamat belajar, semoga sukses. Kemudian share ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu nih. Jadi buat UTBK ini hanya ada tes potensi skolastik. Jadi mulai dikuatkan karena saingan kalian tuh banyak gitu kan. Masuk perguruan tinggi itu banyak tuh. Nah, jadi benar-benar dikuatkan gitu ya. Dan saya doakan semoga kalian sukses semua untuk masuk perguruan tinggi yang kalian inginkan, dan semoga kalian mendapatkan nilai tertinggi di jurusan kalian yang kalian impi-impikan. Begitu saja dari Buya Adin. Sampai ketemu di video berikutnya yang akan membahas soal-soal tentang tes potensi skolastik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.